Selamat siang Bu Widi. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya ada cerita yang menarik dari kelas ya Bu ya. Ya sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu lagi nih. Boten. Izin ngobrol-ngobrol lagi ya Bu perihal. Ya siap. Kemarin itu loh Bu. Iya gimana? Jadi ada pengalaman Bu yang menguras itu Bu kemarin Bu, ya Allah. Terdengarnya penuh warna ini nih. Aduh sangat berwarna mungkin ya. Oke. Kalau boleh saya tarik ke pertemuan kita sebelumnya ya Bu ya. Waktu coaching perencanaan itu kita sempat berbicara tentang bagaimana energi anak itu diarahkan ya. Energi anak tidak boleh dilawan, tapi diarahkan, jangan ditekan. Nah, kemarin Ibu memutuskan untuk membuat sistem stasiun belajar nggak ya? Nggih. Apa yang Ibu rasakan saat menerapkan sistem tersebut? Aduh, gimana ya Bu? Kan saya sudah mencoba ini Bu ya, sesuai dengan apa yang kemarin kita rencanakan itu kan Bu. Tapi Bu ternyata di lapangan Bu itu belum nyambung Ya Bu. Gimana nggak nyambungnya itu gimana? Jadi energi mereka memang keluar ya Bu ya. Tetap bergerak ya. Iya, mereka tetap bergerak, tapi Bu yang jadi masalahnya kok malah jadi tidak terkendali. Itu gimana Ibu? Jadi setelah Ibu menerapkan kemarin itu, yang Ibu rasakan energi anak sudah muncul Ya, ya. betul. Tapi belum terarah nih. Ya, belum Iya terarah. Ibu belum terarah. Ya, kalau begitu nih kita ngobrol-ngobrol lagi. Ibu ingin pulang membawa apa ini kalau kita ngobrol selesai ini nanti? Saya ingin hasil obrolan kita hari ini itu saya jadi punya cara yang pas nih Bu, Ya, supaya mereka itu pada saat berpindah dari stasiun satu ke stasiun yang lain itu tetap tertib gitu loh Bu, nggak sembarangan kayak kemarin. Jadi kita ingin menemukan cara ya agar perpindahan antar stasiun tadi itu tetap tertib, tetap jadi bagian tanggung jawab mereka ya, bukan malah menjadi sumber kekacauan. Itu yang akan kita capai hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Lanjut Bu, coba Ibu ceritakan momen paling chaos atau paling heboh saat pelaksanaan sistem stasiun belajar itu terjadi di bagian mana? Sebentar Bu, sambil saya ingat-ingat ya. Pas kapan itu? Begitu saya kasih lampu itu Bu, sinyal visual ya, sinyal ya. visual itu Bu, anak-anak itu langsung bangun Bu, kemudian lari ke sana kemari Chaos Bu. gitu ya, Iya Bu. benar-benar chaos banget. Ada yang saling tabrakan lah, kemudian ada yang berebut tempat duduk, ada yang bahkan kaptennya jadi ikut. Malah tambah Iya Ibu. Berarti memang anak-anaknya belum siap ya Bu ya, belum siap. Terus kita juga apa ya, sistem yang kita buat itu belum merasa hidup gitu, belum memiliki arti bagi mereka. Seperti itu ya Bu ya. Ya jadi mereka secara aturan paham, karena Bu Novi kan kemarin bilangnya ingin membiasakan itu, sudah mensosialisasikan paham, tapi belum paham bagaimana menjalankannya gitu ya Bu ya. Iya betul seperti itu Bu. Tadi sudah tahu lampu merah untuk apa? Iya, mereka sudah tahu Bu aturannya Bu, tapi sepertinya belum paham loh mereka itu harus bagaimana menjalankannya mereka seperti itu Bu. Ini dari stasiun ini stasiun itu kok lampunya sudah apa gitu, betul sudah sekali apa gitu ya. Nah, kalau Ibu melihat dalam diri Ibu situasi chaos saat pelaksanaan itu, apa yang paling menantang bagi Ibu? Yang paling menantang sebentar Bu, saya itu masih bingung ya Bu, antara saya harus tegas atau saya harus membiarkan mereka. Takutnya kalau terlalu ditekan ya, mereka itu jadi tidak berani lagi gitu loh Bu. Gitu. Jadi ada dilema ya Bu Novi. Nah, iya antara betul tadi sekali. Bu Novi ingin menegakkan aturan, menjaga supaya teratur, menjaga supaya nyaman belajar. Tapi di satu sisi Bu Novi tidak ingin menekan mereka gitu ya Bu. Leres Bu. Nah, kalau kita pakai skala 1 sampai 10 nih, di mana 10 itu sebuah transisi yang ideal. Kira-kira posisi chaos kemarin itu dianggap berapa? Sepertinya di skala 4. Kemarin 9 tiba-tiba jatuh lagi 4. Iya. Nah, menurut Ibu apa yang membuat hal apa yang mungkin bisa
membuat Ibu, kenapa penyebabnya belum bisa naik ke angka 9, malah ke angka 4 lagi? Nggih. Mungkin karena saya belum melatih mereka, mungkin ya Bu ya. Belum latih nggih. Betul, belum latih, berarti kemarin kan saya langsung praktek begitu saja gitu loh Bu. Iya. Saya hanya menjelaskan aturannya, setelah itu anak langsung melakukan apa yang saya instruksikan Berarti seperti karena itu. belum latihan, kemudian langsung praktek, ada bagian proses yang terlewat gitu ya Nah, istilahnya mungkin ya. seperti itu Ibu. Yaitu melatih keterampilan transisi sendiri gitu ya. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat peluangnya Bu. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak mampu belajar cara berpindah, bukan sekedar disuruh pindah gitu Bu. Kira-kira apa yang peluang apa yang mungkin bisa kita lakukan? Mungkin saya ingin coba latihan khusus dulu Bu untuk mereka Bu. Tanpa ada materi dulu gitu loh Bu. Jadi mereka akan dilatih bagaimana harus berpindah ke stasiun satu ke stasiun yang lain. Kemudian kaptennya harus bagaimana seperti itu Bu. Jadi setelah itu mereka sudah terbiasa dengan sistemnya, bagaimana mereka harus lakukan, baru nanti disisipkan materinya, ya diterapkan, kemudian materinya diberikan pada mereka. Jadi semacam gladi bersih gitu ya Bu ya. Nah, kalau latihan saat gladi bersih itu berjalan baik, seperti apa gambaran kelas Ibu yang Ibu inginkan? Anak-anak mungkin akan berpindah dengan tenang ya Bu ya, karena tenang ya Bu ya, karena kan sudah latihan dulu. Setelah itu tahu arahnya bagaimana, kemana, tidak nggak saling dorong satu sama lain. Kemudian bisa langsung siap ketika mereka harus pindah ke stasiun yang berbeda. Gitu. Bagus sekali Bu ya ini. Saya lihat tadi peluang-peluang itu. Nah, selain latihan, apa yang mungkin bisa membantu mereka agar lebih terarah? Apalagi ya Bu, sebentar. Apa bisa ya Bu diganti sinyalnya? Kalau kemarin kan kita pakai lampu saja ya, Bu. Lampu betul. Tapi ini diiringi dengan musik gitu loh Bu. Jadi mereka kan musik ada ritmenya. Jadi betul. Mereka bisa bergeraknya mengikuti ritme musik yang saya perdengarkan kepada mereka. Musiknya tentu saja musiknya anak-anak ya Bu ya, jangan masa pakai. Menarik Bu. Kenapa menurut Bu Novi musik itu jauh lebih efektif Bu? Ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Ibu ya, bahwa dengan adanya musik, karena musik ada ritmenya, anak bisa bergerak sesuai ritmenya. Kemudian mungkin akan lebih responsif ya Bu bagi anak ya, untuk tidak hanya berupa visual saja, tetapi ada suaranya begitu. Jadi anak-anak jauh lebih merespon ya Bu. Daripada kemarin pakai alat seperti ini. Mungkin bagi anak yang tidak melihat itu mungkin tidak paham bahwa perintah sudah harus dilaksanakan gitu. Kalau musik kan mereka semua mendengar ya Bu. Ya kan anak ada yang memang berbakatnya di visual, di audio kan gitu ya. Masuk akal ini. Lalu bagaimana nih tadi yang kemarin-kemarin itu kapten transisinya Raka Dimas, gimana ini? Bagaimana itu para kapten itu? Jadi kaptennya itu saya harapkan setelah latihan itu jadi mereka jadi lebih siap Bu, lebih optimal dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan. Berarti tetap mereka dilatih juga ya Bu Novi, nggak hanya menunjuk. Kemarin kan Bu Novi hanya menunjuk Raka sebagai ini. Iya. Mereka supaya paham gitu, dilatih dulu bagaimana jadi kapten itu sebaiknya seperti apa gitu Bu Novi maksudnya gitu. Kalau kapten ini sudah berfungsi optimal gitu, mungkin gambaran Bu Novi apa yang akan berbeda di kelas nantinya? Jelasnya akan berbeda ya Bu. Mungkin jadi seperti mereka itu bisa membantu mengatur teman-temannya. Jadi saya merasa tidak sendirian gitu loh Bu. Capek juga ya Bu ya, karena ada yang bantuin betul gitu. sekali. Yang membantu itu paham gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kapten transisi itu, kapten stasiun ya Bu ya, kemarin kapten transisi ya, sebenarnya itu Ibu sedang ingin membangun gitu pemimpin kecil di kelas gitu ya Bu ya. Sekali. Dari semua ide ini Bu, tadi katanya mau latihan ini, mana yang akan Ibu coba lebih dulu? Yang akan saya coba dulu, yang jelas satu latihan transisinya dulu ya Bu. Kemudian anak-anaknya ya tadi ya siswanya dilatih dulu. Yang bukan jadi kapten itu kan Bu. Yang kedua setelah itu baru briefing kaptennya Ibu. Iya. Berarti
Bu Novi perlu effort lagi, perlu meluangkan lagi untuk melatih anak-anak itu Nah, ya. iya betul. Kapan nih Ibu akan mulai mencobanya gitu? Insya Allah Senin depan mungkin bisa Bu. Depan, pas berarti setelah selesai upacara gitu ya, anak-anak Nggih. dilatih dulu ya. Nah, supaya latihan ini berjalan lancar, apa yang sekiranya Bu Novi akan siapkan, rencana apa yang akan Bu Novi siapkan supaya semuanya berjalan dengan sesuai harapan Ibu? Mungkin saya akan siapkan skenario latihan. Setelah itu saya buat aturan-aturan sederhana yang bisa dipahami siswa. Jadi ketika saya menerangkan, siswa bisa tahu apa yang saya maksud, seperti itu Bu. Nah, tadi rencana Ibu itu sudah bagus ya Bu ya, saya nilai gitu, sistematis juga, jelas gitu. Bagaimana Ibu tahu kalau rencana yang Bu Novi tadi sebutkan ke saya ini, rencana ini akan berhasil? Bagaimana Bu Novi tahu bahwa rencana ini akan berhasil? Rencana ini akan berhasil itu bisa dilihat dari pergerakan mereka yang lebih tenang mungkin ya Bu ya. Kemudian setelah itu anak-anak memahami, tahulah aturan yang tadi saya sudah kemukakan ya. Setelah itu mungkin saya jadi nggak kewalahan. Jelas sekali ya Bu ya, lebih tenang, Bu Novi tidak kewalahan dan tidak kecapean tentunya. Nah, kalau belum berhasil gimana Bu? Kalau ini sudah menyusun rencana lagi tapi nggak berhasil lagi, apa yang akan Bu Novi lakukan ini? Aduh, saya harus bagaimana ya Bu? Sebentar Bu, saya harus mikir dulu sebentar. Kalau tidak berhasil ya, kayaknya perlu ada evaluasi ulang deh Bu. Evaluasi lagi nggih. Apa namanya? Mungkin ada beberapa yang harus ada penyesuaian. Betul sekali. Menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Ya, betul. Terutama dengan karakter anak mungkin Bu ya. Kalau mungkin si Raka Dimas karakternya seperti ini, dicoba dengan rencana ini, oh kok masih belum baik, mungkin nanti disesuaikan lagi. Itu bagus sekali. Itu, berarti evaluasinya juga perlu dilaksanakan secara rutin Bu ya. Itu sikap yang sangat kuat. Nah, kemarin Bu, saya kan bilang bahwa Bu Novi itu memang seorang yang konsisten dan komitmen, kemauannya juga kuat. Kira-kira siapa yang bisa diajak menjadi teman berpikir Ibu dalam proses ini? Selain saya loh ya. Tadi saya mau jawab Ibu. Mungkin saya akan teman yang lain? Ya, apa teman saya? Tetaplah Ibu. Ya, Ibu sekali-kali kan bisa masuk ke kelas saya Bu. Siap. Bagaimana? Maksudnya sekalian supervisi. Betul. Sekalian melihat bagaimana karakter anak. Mungkin ada beberapa yang saya lihat karakternya, jadi Ibu, oh Bu, mungkin yang anak ini harus treatmentnya seperti ini kan bisa nggih Bu nggih? Ya, dengan senang hati Bu. Nanti saya akan lihat bagaimana persiapan pelaksanaan itu di kelas. Yang penting anak-anaknya mungkin diberitahu dulu Bu, biar nggak kaget kok saya masuk begitu ya. Gitu Bu Novi. Bu Novi tadi dari percakapan kita ini sudah bisa menyebutkan, sudah bisa mencari solusi ya Bu ya dari permasalahan kelas Ibu. Mudah-mudahan Bu Novi nanti pelaksanaannya berjalan dengan baik. Amin, ya dan Allah. saya akan lihat terus bagaimana perkembangan yang terjadi. Saya harap Ibu nggak bosen ya Bu ya. Enggak, saya kesini lagi kayak saya kesini apa ya, ibaratnya ngangluh nggih. Nggak apa-apa Bu. Sebetulnya pengen berbagi agar kelas saya jauh lebih baik. Saya justru senang kalau ada guru yang seperti ini. Artinya Bu Novi memang concern sekali dengan kelas Bu Novi, dan Bu Novi memang orang yang bertanggung jawab gitu. Amin. Semangat ya Bu Novi. Ya. Saya senang melihat semangat Ibu sampai detik ini, tetap lanjutkan. Kemudian jangan lupa evaluasi, kemudian kita refleksikan kembali. Semoga sukses Bu Novi. Amin ya Allah, terima kasih Bu. Ini rasanya beban di pundak saya itu sekarang sudah ringan Ibu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Ya udah Bu, terima kasih nggih. Saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya permisi nggih Bu. Selamat kembali beraktivitas gitu. Matur nuwun Bu.